Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kebun Naila Transindo Garden. Di kebun Naila loh. Halo teman-teman, maaf ya baru tampil. Naila habis ke pondok tanam anggur yuk. Kalau teman-teman mau bibit anggur bisa ke sini. Mau nomor teleponnya ada di bawah sini. Alamatnya ada di atas sini. Jangan lupa datang ke sini ya. Naila tunggu loh. Ayo teman-teman, tanam anggur, enak loh anggur. Anggur Naila banyak buahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Om Joy tentunya di channel Naila Transindo Garden. Kali ini Om Joy berada di daerah Bandung, tepatnya di Kebun Apik yang berada di Bandung. Kebun tempat wisata dan tempat belajar se-Bandung, se-Indonesia gitu ya. Amin Ya. Amin. Pokoknya siapapun yang pengen belajar datang ke sini, ngicip-ngicip buah gratis, bawa bibit pulang bukan gratis. Ya, kali ini mungkin kita tanya lagi bagaimana cara Pak Haji membuahkan berbuah dan berbuah. Nah, kalau membahas masalah media tanam mungkin teman-teman udah pada tahu semua. Ya, nggak ke situ juga. Sekarang kita mungkin membahas gimana ngebuahnya, terus merawat buahnya. Kalau ada penyakit, gimana cara ngatasinya, gitu kali Pak Haji. Nah, di sini saya ditemanin oleh Pak Hajinya sendiri, Pak Haji Nandang. Nandang aja, nggak usah pakai haji. Emang dia sudah haji ya, udah beberapa kali haji. Saya harus panggil Pak Haji Nandang ya. Kalau itu Pak Hajinya nggak ngerasa haji, adalah itu apa namanya, kerendahan hatinya. Mohon doanya juga nanti ya. Kalau nanti Pak Haji tanggal berapa ya mau berangkat umroh lagi ya? Tanggal 11 rencana. Saya minta dipanggil ke situ, mudah-mudahan juga saya akan nyusul nantinya. Amin. Ya, kali ini kita bahas buah aja Pak Haji ya. Ini jenis apa nih Pak Haji? Ini kebetulan pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, senior, adik-adik semuanya, terutama komunitas penggemar budidaya anggur yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini merupakan kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya kedatangan Adinda ini dari Jakarta jauh-jauh, Om Joy, Naila Garden Transindo, berkunjung ke kebun ini. Insya Allah saya kalau dalam keadaan sehat akan selalu silaturahmi. Amin. Karena moto saya gitu, hijaukan bumi, jalin selalu. Nah, itu dia. Gitu. Ini jadi, jenis apa ya? Nah, ini jenis Cupidon. Ya, Cupidon. Ya. Buah ini saya nilai sangat genjah sekali. Ya, cepat pertumbuhan dan mudah berbuah. Dan buahnya ini sebesar-besar ini tuh tanpa di GA3. Karena saya kalau varian baru ditanam di kebun saya akan lihat seberapa besar buah itu tanpa bantuan GA3 dengan CCPU. Jadi mungkin para penggemar terutama yang baru memulai, apa manfaat GA3 itu kalau secara sepintas berdasarkan pengalaman, GA3 itu untuk memanjangkan malai ini. Nah,
Ini fungsinya untuk GA3 untuk Ya, memanjangkan. Nah, tapi yang ini tanpa GA3. Sudah panjang sendiri. Sudah panjang sendiri. Dan nanti bisa saya tunjukkan yang baru berry, Ya. baru ditanam beberapa bulan, sekarang tanpa di di pruning, Ya. dia sudah ada buahnya. Nah, ini sebesar-besar ini. Sementara kalau CCPU itu tugasnya membesarkan buah. Samping. Nah, ke samping, besar ukuran buahnya. Tapi yang buah ini tanpa pakai itu. Nah, masalahnya tadi Joy nanya ke saya bagaimana merawat dan memelihara buah ini. Ya. Jadi memang setelah saya bergelut di anggur udah setahun lebih lah, hampir mungkin 2 tahun bisa dikatakan seperti itu. Nah, buah ini memang gampang-gampang sulit. Nah, ya. Gampang tapi sulit. Nah, gampang-gampang sulit. Kelihatan gampang, tapi sulit. Sulitnya karena udah kalau kita nggak teliti, Joy, ya, kan selama ini yang menyebabkan anggur busuk itu hanya jamur, ya, atau kelebihan air. Nah, ternyata saya temukan bukan hanya 2 faktor itu, Joy. Berarti ada faktor baru ya? Ada faktor baru. Apa itu? Codot, Joy. Codot itu kalilawar yang kecil. Kalau kalilawar yang besar, tidurnya di atas pohon, bergelantung. Kalau codot, bergelantungnya di atap rumah orang, gitu. Jadi dia hidup di lingkungan pemukiman. Nah, codot itu karena yang sudah tua kita bungkus, nah otomatis nggak bisa gigit. Dia gigit yang muda. Pada saat digigit, dia kan menimbulkan luka. Nah, saat saya bungkus, lukanya nggak kelihatan. Di mana kalau sudah bekas makan codot itu buah busuk. Dan setelah busuk itu menular kepada buah yang tidak digigit. Akibatnya seperti ini. Airnya itu airnya seperti ini tuh. Padahal dia yang digigit dia cuma 1, tapi ternyata lebih ini. Menular. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengatasi? Pertama, buah itu harus dirawat, ya. Kalau selama ini saya buah itu hanya di GA3 pada umumnya yang sudah biasa. Nah, kemudian tinggal bungkus kalau udah menjelang present. Nah, ternyata tidak. Jadi buah itu dari semenjak kecil, itu dari semenjak brokoli itu harus kita pelihara dengan memberikan fungisida, karena yang biasa merusak itu jamur ke buah itu. Kalau insek sangat jarang. Ya, terutama insek juga yang saya lihat di sini bekas gigitan itu yang dimakan oleh insek. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, setelah itu buah itu senantiasa harus dicek ya kondisi kesehatannya. Caranya dipegang buah itu. Nah, kalau di tangan kita lengket, berarti itu mengindikasikan bahwa buah itu kena jamur. Nah, otomatis itu bisa kita kasih fungisida ya dengan dosis yang rendah. Setelah itu, nah, setelah beberapa hari kemudian kita bersihkan. Kalau yang saya lakukan di kebun ini, nggak tahu di tempat teman-teman, nah, kita gunakan sabun sunlight ya. Sunlight, Mama Lemon bisa, sunlight bisa, setengah sendok teh dicampur 1 liter. 1 liter. Terus kita semprotkan. Spraykan ke sini, dibersihkan segala, jadi tidak lagi ada lengket. Artinya jamur sudah tidak ada. Udah steril. Langkah berikutnya kita lakukan semprot pakai air bersih. Supaya sisa sabun yang putih-putih tidak meninggalkan bekas di kulit. Nah, sehingga buah itu insya Allah akan lebih banyak. Makanya nanam anggur nggak bisa hanya sepintas kilas. Jadi harus betul-betul perhatian. Iya, karena memang saya pernah sampaikan di channel-channel sebelumnya bahwa setiap yang ada di alam ini pasti ada pasangannya. Jadi kayak misalnya tanaman pasti ada hamanya. Nah, masalahnya sekarang bagaimana kita mengendalikan hama itu, bukan membunuh hama. Nah, jadi salah satunya tip untuk memelihara buah supaya tidak seperti ini,
Nah, seperti yang saya ungkapkan tadi. Iya, iya. Om Boy. Tapi di sini saya lihat banyak juga yang bersih, Pak Haji. Ya. Kayak ini kan sangat bersih ya. Ya, nah ini Tansigurisen. Nah, udah. Kita kan, Nah, ini ya. kelihatan banget itu kalau ada Nah, buih-buihnya. kalau ini bisa dilihat. Ya. Nah, ini memang kurang penjarangan ini dah. Sehingga Kurang ya. sampai itu susah kali dicabut. Nah, Ini kita dan lihat buahnya boleh dilihat. Nah, gitu. bening ya. Iya. Nggak ada bekas. Jadi seperti ini tuh dah. Ini Ya. bukan jadi dengan sendirinya, ini berasalkan hasil dari sebuah proses yang saya sebutkan tadi dah gitu. Kalau ini bukan kena jamur ya, ini Bukan mungkin ini. kejepit ini. Iya, kejepit Ini karena kejepit. terlalu ini Ya. tuh udah. Ini lumayan ini dah. Ya. Ini Nah. trans ya, Dia trans dah. Ini pohonnya. lumayan dobol. Nah, Ini gitu. dobolnya nggak kurang dari. Nah, ini kenapa? Kan kalau teori dari Bu Badaria, nah, apa primer itu 1 meter, Ya. kemudian tersiernya semeter 20. Nah, ini kenapa cuma berapa senti? Karena ini dah Ya. dulu tuh ini tanaman di para-para. Iya, iya, iya. Saya pindahkan ke pot. Akibatnya kayak ular nih, diputar-putar, Iya, tapi iya. alhamdulillah buahnya lebat. Iya, iya. Nah, gitu. Yang penting bagaimana kita merawat tanaman itu dengan penuh kesungguhan Yang gitu penting dah. bisa gitu loh. Iya, Kewajiban iya. juga harus segitu. Iya. Nah, Jadi SOP-nya beliau. begitu. kadang-kadang kita itu terpaut dengan situasi kondisi. Iya. Nah, misalnya kayak Kalau ini kita lihat kan mm-mm, cara Om membuahkan juga dengan cara Om sendiri. hmm, Nah, bukan dengan cara pangkas pruning, dimanapun kita Ya. giling pembuahan kita gunting di situ gitu. iya, Boleh gitu. nggak? Boleh aja karena ini Hmm, hobi lah gitu ya. Iya, Nah, hobi. bukan Hmm. di skala kebun ya, skala produksi gitu. Hmm, Tapi cukup berhasil kalau saya bilang karena saya udah 4 kali 5 kali ke sini. Setiap saya ke sini itu adalah pergantian. Saya ke sini itu saat peraisan lah, saat Ya. sudah matang. Nah, Saat setelah bunga. itu saya ke sini buah lagi. Ya, Nah, makanya saya tanya tadi kan, hmm, bagaimana sih kok bisa buah terus menerus? Teman-teman itu keluhannya udah berbuah, buah kedua kebanyakan kurang, atau Ya. buah ketiga kurang. ya. Kalau di api ini saya lihat ya luar biasa yang menjaga nutrisi yang bagus Hmm, dan merawat yang bagus. Nah, ini kita perlu gali salah satunya tadi hmm, cara merawat buah dan bagaimana bagaimana kalau buah itu busuk akibat dari apa. Nah, tadi seperti sudah diterangkan Pak Haji, musababnya itu adalah dari kelelawar kecil ya. Nah, Ya. kalau udah terluka itu kita balut, udah pengap. Nah, itulah udah. akibat dia Itu busuk, sumber ya. dari apa penyakit yang disebabkan oleh jamur karena sudah luka buahnya itu. Ya, kalau satu udah terluka, nanti Ya. kalau di dalam plastik itu akan menular ke Iya, tempat menular ke lainnya. yang lain. Jadi kalau teman-teman besok lihat dulu, jangan lihat nih busuk jamur, jangan memperkirakan itu Iya, jamur dulu. iya. Ada nggak binatang malam hari yang Iya. bisa? Karena itu di atas jam 8. Iya. Saya perhatikan di kebun sampai malam. Nah, jam 8 baru dia Paling datang. jarang kita ada di kebun jam 8 malam. Iya, gitu. Karena kan di sini pernah tahun baru anak-anak nginep di sini, jadi saya keluar, waduh, rupanya pating seliwer itu. Semakin lama itu ada semakin rasa jenuhnya dengan kebun, jadi kita pengen pulang cepat aja. Kebun udah begini, udah gitu. Kebanyakan begitu ya. Ya, tapi lah kalau saya enggak, Ya. tidak pernah bosan di kebun itu, alhamdulillah gitu. Jadi berkebun itu begini, Pak Haji ya. Kita misalnya sekarang udah berhasil membuahkan dengan penyakit yang ini. Buah yang kedua nanti ada lagi penyakit baru. Ya. Jadi selalu begitu. Ada timbul selalu itu penyakit-penyakit baru. Betul. Kita selamat dari kelelawar nanti musang. Ya. Nah, selamat dari musang, trip Ya. membahayakan di waktu brokoli. Ya. Kalau trip membahayakan di waktu brokoli itu nanti buah anggurnya kayak buah lengkeng. Itu Betul. biasanya. Ya, jadi apa lebih keras Ya. gitu. Selamat dari itu jamur tepung. Nah, banyaklah penyakit-penyakit yang bisa kita pelajari dari satu buah anggur itu dan bagaimana kita mengatasinya. Nah, di situ ada ilmu ya Pak Haji ya. Iya. Jadi disitulah kita akan berilmu. Semuanya pasti ada jalan. Sepanjang kita ada punya keinginan gitu. Pasti ada jalan. Ada jalan. Itu keyakinan yang dikasih Iya. sama Pak Haji. Di sini apa aja yang berbuah Pak Haji? Juruk pelonok berbuah kayaknya nih. Iya, sekarang baru masih berbentuk beri tapi sudah lumayan besar gitu. Juruk Dan
Lonok ya. Jurop lunok. Lonok. Nah, ini buahnya nih bersih tuh. Nah, ini buah nah. bersih. Rasanya saya dulu pernah makan. Rasanya enak sekali kalau jeruk lonok ini ya. Saya pernah makan dulu jeruk lonok. Anggur hitam yang di atas Gospi dan akademik lah rasanya. Ya, rasanya. Saya merekomendasikan kalau ini layak lah dikebunkan. Kalau ini kan emang kelihatan kecil ya. Nah, Pak Haji nggak menjarangkan. Belum dijarangkan nih. Dia juga masih kecil umurnya, belum peresan ya. Iya, belum. Kelihatan lah gede berapa gitu ya teman-teman ya. Selain jeruk lonok lumayan ya buahnya Pak Haji ya jeruk. Iya, lumayan. Tergolong genjah juga ya. Betul. Gitu. Nah, mungkin ini ada yang kita itu saya baru tanam ini berapa bulan yang lalu gitu. Ini siapa nih Pak Haji? New York Muscat dah. Muscat. Iya, tanggal 8 bulan 6 dah. Nah, ini belum dipruning nih dah. Kita hanya Excel break untuk memberikan kesempatan kepada tersier yang lain. Nah, supaya tumbuh sama. Ini nih sudah berbuah dah. Ini buah pertama nih. Excel break langsung buah. Excel break buah. Jadi Excel breaknya bukan untuk membuahkan, hanya untuk memperlambat pertumbuhan tersier. Yang ini untuk memberikan kesempatan tersier yang lebih kecil. Dan alhamdulillah sudah keluar buah ada 4 tandan nih, belum dipruning ini. Dan buah matangnya merah kayaknya ya Pak Haji ya. Nah, kayak kelihatannya merah nih, New York Muscat ini. Karena baru saya ada itu. Muskatnya berarti Pak ya. Ada muskatnya. Tadi sudah dicoba sama Mbak Meta. Mbak Meta dari Pamulang katanya ada muskatnya. Nggak tahu kalau udah mungkin lebih sensitif, kalau lidah saya sudah terlalu sering makan anggur, gimana menurut udah tuh? Ada muskatnya. Cuman masih rasa asam karena buahnya belum begitu matang. Ya, kalau muskatnya ada. Ya. Kulit tebal. Ciri Jepang. Ciri Jepang ya. Jepang gitu. Tapi nggak semuanya berarti ya. Jenis varian Jepang ini sulit dibuahkan. Contohnya ini cuma Excel break. Alhamdulillah. Ini usianya kan baru sekitar 6 bulanan. 6 bulan berarti Pak Haji belum bikin bibitnya. Ya, belum ada. Kalau udah pas pembuahan. Nah, kalau saya syaratnya membuahkan, pertama sudah buah, saya udah tahu rasanya, baru saya bikin pembibitan. Nah, gitu. Nanti teman-teman kalau mau bibitnya, WA aja, nanti saya tampilkan nomor Pak Haji. Di channel saya sebelumnya juga ada nomor WA. Dia udah tahu lah. Kalau enggak, ke WA Om Joy juga bisa. Kemarin juga banyak teman-teman ini gimana Om Joy, saya udah nyampe sini. Nah, saya langsung kasih ke Pak Haji. Pak Haji sudah ada yang mau ke kebun gitu. Jadi nggak usah takut nggak tahu tempatnya di sini ya. Pokoknya tulis aja kebun anggur Atik. Pasti diantar sampai alamat sama Mbah Google. Gitu. Iya. Di belah sana apalagi yang berbuah? Tamakinya bagaimana Pak Haji? Ya, alhamdulillah ada itu Ya, berbuah juga ya? Iya, berbuah, tapi ya itu tadi yang saya bilang codot itu. Bisa 3 kali setahun berarti ya? Iya, bisa. Lebih dari 2 kali loh teman-teman. Ya, ini termasuk genjah juga. Nah, ini bibitnya gitu. adalah tamaki ya? Ini nih, yang ini tamakinya. Tamaki, kalau teman-teman mau nanti ini aja nomor Pak Haji atau nomor saya boleh. Ya. Ini buahnya cukup banyak juga nih. Ini baru kita siangin. Kalau sebelum dia merah begitu sebelum matang itu, saya ingat satu varian yaitu Sin Muscat. Dia mirip banget saya dengan Sin Muscat, buahnya cukup besar juga tadi ya. Iya. Ini lumayan besar-besar. Nah, kayak ini nih, ini sama nggak kelihatan waktu kita bungkus. Tapi yang ini mulus tuh Cuman kalau rasa tamaki saya udah tahu. Rasanya enak sekali. Dan varian ini pernah dibawa juga ke Thailand sama Ibu Badaria. Dan teman-temannya dikasih entres, udah berbuah sama teman-temannya. Sama Ibu belum malahan. Nah, teman-temannya bilang enak sekali buahnya. Gitu. Jadi tamaki di Indonesia itu udah berbuah di Thailand. Dibawa dari Indonesia ke Thailand. Gitu dah. Iya. Bawa ke Thailand, temannya datang, minta entres dikasih sama Ibu. Malah temannya yang duluan berbuah daripada punya Ibu. Karena Ibu kan pengatur sekundernya, emang dia harus panjang. Jadi otomatis nggak bisa lebih cepat ya.
di pot gitu ya. Iya, Nah, iya. ini mungkin perkiraan saya ada sekitar 500 gram atau 600 gram lah nanti matangnya nih per pandannya. Jadi mungkin juga untuk memelihara buah ini salah satunya juga bagaimana supaya pengaturan sinar matahari itu kena di buah. Jadi kalau istilahnya itu di Sunda disiangi itu dikurangi jumlah daun-daun yang tidak butuh, terutama nah kayak di sikut-sikut begini. Ini tuh tempat sarang bersemayamnya jamur nih, termasuk kutu perisai juga di sini tempatnya. Saya melibat jamur. Jadi ini harus berisih terus. Jadi harus itu. Jadi jangan bangga, jangan seneng punya kebun anggur di atasnya hijau penuh. Nah, itu berarti mendatangkan penyakit itu. Jamur, juga kutu perisai segala di situ. Nah, jadi itu salah satu bagian dari memelihara anggur, buah anggur gitu. Karena buah anggur juga perlu sinar matahari. Gitu. Nah, di sini juga saya lihat kan buat penyinaran matahari dari atas juga nggak kurang gitu Pak Haji ya. Iya. Nah, sekarang GH Pak Haji udah tinggi. Udah ada lumutnya juga. Harus sudah dibersihkan gitu GH Pak Haji ini juga diatapin dengan atap yang agak tebal. Polikarbonat Nah, mungkin nanti kedepannya saya ganti UP udah memesan buat beliau plastik UV yang saya datangkan langsung dari Thailand. Insya Allah ya, saya udah pesan ke Thailand, nanti saya datang, mungkin Pak Haji mau ganti, nah bagaimana hasilnya mungkin akan lebih luar biasa lagi. Supaya lebih maksimal gitu. Karena terus terang aja karena kan waktu itu saya setiap bikin para ini ataupun greenhouse ini, senantiasa saya sudah siap bibit. Kan harusnya bikin greenhouse dulu baru beli bibit. Nah, saya terbalik. Beli bibit dulu baru bikin greenhouse. Nah, sehingga kalau pakai UP kan perlu waktu lama. Nah, waktu itu harus melalui online, sementara pakai polikarbonat yang jauh lebih mahal. Itu tapi bisa cepat karena bisa di toko bangunan. Ternyata setelah saya berjalan ini kebun, ini 2 kali menghambatnya Kalau UP kan cuma 1 layer. Ini 2 layer terus ada selang, otomatis jumlah awal kita pemula ya. Iya. Baru memulai minim pengetahuan. Begini dulu. Mungkin ini lebih tahan. Iya. Lebih awet. Nggak taunya bukan awetnya. Bukan awet yang dibutuhkan. Tapi tembusnya matahari. Gunanya UV itu adalah menghalang air hujan aja, bukan mengurangi sinar matahari. Tapi alhamdulillah ini saya juga dulu nyaranin agak diangkat dikit, udah diangkat, udah agak kurang jamurnya alhamdulillah. Kalau tadinya emang pendek banget, panas, tapi kalau bisa lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan kedepannya kebun beliau banyak edukasi yang udah dikasih di sini. Jadi kita ini belajar dari pengalaman. Makanya menanam dulu baru belajar saya gitu. Kebun, jadi gurunya adalah pohon anggur sendiri Jadi saya berupaya bagaimana mengenali jati diri anggur itu karakteristik seperti apa. Nah, gitu. Karena kita nggak bisa berbicara sama dia, kita hanya bisa mengamati Nah, terus kita lakukan apa yang dibutuhkan oleh tanaman itu. Gitu. Nah, Pak Haji ini juga bukan ini doang kebunnya, banyak kebun rawatannya. Contohnya tadi di Cigentur. Saya udah ke sana tadi. Kebetulan yang punya Bunda Kanduang orang Padang. Nah, Pak Haji ini saya ingat waktu itu ngonten di sini bawa bibitnya. Nah, tadi saya lihat buahnya luar biasa buahnya. Dan ibunya pun bangga Iya, sangat terharu betul dan saya berulang-ulang bersyukur. Padahal karena 86 86 tapi semangatnya itu luar biasa. Gitu. Perempuan loh. Perempuan 86 tahun anak. Sekarang udah lebih bagus, tadinya udah becek segala gitu. Punya utang sama dia. Apa tuh? Tadi dia bilang 1 kotak buat Om Joy. Tolong tanam varian Ibu Badaria. Saya bilang insya Allah Bu, saya bikin bibitnya dulu. Nanti saya tanam sendiri. Utang saya sama dia. Iya. Enggak. Karena orang setua itu masih semangatnya luar biasa. Luar biasa sekali. Dan beliau kalau saya dari pagi sampai sore, tetap nunggu tiap hari itu gitu. Nah, dan itulah yang membuat beliau sehat Jadi kebahagiaan itu yang saya bilang kalau cocok tanam anggur,
kebahagiaan yang bertingkat. Nah, kalau nanam anggur menjadi menderita, ada yang salah, dah. Nah, makanya tanya sama Uda supaya bagaimana anggur ini menambah kebahagiaan dalam kehidupan sehingga bisa sehat. Nah. Itu kayak belimbing apa Pak Haji? Mana? Kayak belimbing ya, belimbing bulu apa itu anggur? Oh, yang itu deh. Ini kayak belimbing bulu dari jauh ya. Iya. Apa ini? Yang namanya apa ini ya? Ini urum, dak. Urum dah ini. Ini juga. Nih, buah-buahnya. Indah ya urum ya. Iya, dak tuh. Nah. Iya, urum. Tapi yang merah mah enggak ya? Ya, lain itu dah. Ini mah itu dah. Ini mah ini dah. Hasna ini dah. Iya. Kalau lihat dari jauh tadi persis seperti belimbing bulu. Belimbing bulu, udah betul. Nah, tapi yang belah sana saya lihat lagi nih. Dulu saya pertama konten di sini saya melihat buahnya sangat banyak dan sekarang buahnya pun luar biasa. Nah, saya tunjukkan kepada Uda. Yang tadi saya bilang Cupidon itu sangat genjah dan saya recommended. Dari kalau untuk bisnis ini sangat menguntungkan karena buahnya gede dan tandannya besar. Nah, rasanya juga manis. Nah, sehingga kalau untuk bisnis itu sangat-sangat menjanjikan. Nah, coba lihat dah, ini kan tersiernya belum panjang-panjang. Belum saya pruning. Ini ditanam tanggal itu dah 29 bulan 8. Jadi 4 bulan dah. 4 bulan hampir 5 bulan lah sampai sekarang. Ini lihat tandanya. Ini tanpa ini dah. Ini tanpa GA. Tanpa GA nih dah. Nih, iya. Enggak saya GA nih. Ini loh. Ini brokoli. Kalau brokoli ini udah jadi berry ya. Sudah jadi berry. Nah, sebenarnya yang begini Pak Ji. Ya. Kalau nggak pakai GA, kan saya pernah kasih hormon. Nggak ada salahnya dicoba. Ini kan sebesar biji bayam nih. Iya betul. Kacang hijau nih. Supaya dia seedless, kasih GA, kasih CPPO dan strophomycinnya. Kan pernah saya kasih Pak Ji itu. Mecin. Nah, strophomycin itu. Nah, supaya nanti ini buahnya agak besar, terus bijinya hilang, dia seedless, nggak apa-apa dicoba begitu. Iya. Jadi nggak percuma juga saya beli jauh-jauh ke karena yang dari udah belum saya pakai. Belum dipakai ya? Belum dah. Gitu. Ini juga bagus buat dikembangkan ya. Anggur hijau. Cupidon ya. Kalau Cupidon, kalau yang ini yang udah lama Lorano dari pohon kan ini nggak kurang dari sekilo kalau jadi nanti ini. Iya dah. Enggak ininya dah apa besar kali ini besar apa? Sekali, ya. Malainya dah. Malainya besar sekali. Ini bukan pecah dari bat loh kawan. Iya. Ini adalah yang jadi itu. Itu tunas air dah. Air dah. Cukup besar ya buahnya ya. Iya. Layak buat dikembangkan. Cupidon. Ya. Yang di sana apalagi yang berbuah Bang Ji ya? Ini berbuah semua sih. Yang ini beauty delivery ini dah. Nih buahnya dah. Kalau itu sonaka ya kayak. Ya, sonaka dah. Ya. Buahnya juga cukup genjah. Nah, ini sonaka. Sonaka. Ini buahnya emang besar-besar, ini kayaknya perlu penjarangan lagi ya kayaknya. Kalau enggak, ini sebenarnya kalau udah ini udah susah dijarangin dah. Susah, ya? Ini terlambat penjarangan. Ini kemarin 2 kali penjarangan dah. Seharusnya mungkin masih begini. Masih begini dah. Padahal kemarin udah hampir 30% lebih itu. Tapi masih bisa lah dengan gunting yang buat penjarangan masih. Kasihan nanti kalau ini kan masih besar ya. Nanti pecah-pecah kita juga usahain aja. Nah, buahnya nanti kalau udah dijarangin jangan dibuang, bikin sambal bisa, bikin kismis bisa, VOC pun bisa. Jadi jangan dibuang-buang, sayang kalau dibuang-buang. Oke. Jadi mungkin ya yang itu yang bisa saya review hari ini dan pengalaman nanti tadi buat ngerawat buah anggur dengan Pak Haji Nandangnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Di lain kesempatan saya akan kembali lagi ke sini. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur, insya Allah ya. Saya akan kembali lagi ke sini. Teman-teman, ayo kita tanam anggur, hijaukan bumi, jalin selalu silaturahmi. Salam sehat, salam pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.